Bu Tiara dan teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Vincentius Bayu Pramudia Wibowo. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang sakramen perkawinan, sakramen imamat, dan membangun masa depan. Selamat menyaksikan. Sekarang, saya ingin membahas tentang sakramen pernikahan. Apa yang dimaksud dengan sakramen pernikahan menurut iman Gereja Katolik? Pernikahan adalah ikatan atau relasi yang dipersatukan oleh Allah dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Panggilan untuk hidup dalam sebuah perkawinan sudah menjadi kodrat pria dan wanita. Pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Hidup berkeluarga dalam ajaran iman Katolik adalah panggilan. Hidup berkeluarga bukan sekadar keputusan kedua individu. Tuhan juga ikut campur dalam kedua insan tersebut, yakni memanggil laki-laki dan perempuan. Gereja Katolik mengesahkan pasangan tersebut melalui sakramen perkawinan yang di dalamnya terdapat janji bahwa pasangan tersebut tidak boleh bercerai atau memisahkan diri kecuali maut yang memisahkan. Ciri-ciri pernikahan Katolik adalah yang pertama, monogami atau satu istri dan satu suami. Yang kedua, tidak terceraikan. Yang ketiga, sakramental, yaitu bahwa Allah hadir di tengah-tengah pernikahan. Bagaimana sakramen pernikahan dapat diterimakan oleh pasangan dewasa dan seiman? Syarat kanonik. Yang pertama, kedua mempelai harus beragama Katolik dan telah menerima sakramen baptis, komuni, dan krisma sesuai dengan gereja. Yang kedua, mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, pasangan mengikuti kursus persiapan perkawinan yang diselenggarakan oleh paroki. Yang keempat, pernikahan dilangsungkan dalam upacara liturgi di gereja. Dan yang kelima, kedua pengantin mengucapkan janji di hadapan umat dan imam. Sekarang saya ingin membahas dengan sakramen imamat. Apa itu sakramen imamat? Sakramen imamat adalah sakramen Katolik yang membaptikan seorang pria menjadi diakon, imam atau uskup melalui penumpangan tangan dan doa konsekrasi oleh seorang uskup. Sakramen ini menganugerahkan rahmat dan kekuatan Roh Kudus agar orang-orang yang ditabiskan dapat bertindak atas nama Kristus untuk melayani umat Allah melalui tugas imamat, kenabian, dan kepemimpinan, serta untuk memberikan sakramen-sakramen gereja. Sakramen imamat mengenal 3 tingkatan, yaitu tabisan episkopat, yaitu tabisan uskup. Tabisan uskup ini merupakan sakramen imamat tertinggi dan keseluruhan pelayanan imamat. Uskup dipilih oleh pemimpin tertinggi gereja, yaitu paus. Tabisan presbiterat, yaitu tabisan untuk para imam. Melalui tabisannya, para imam melaksanakan tugas penuh pelayanan sebagai imam, nabi, dan raja. Para imam, walaupun mereka tidak menerima puncak imamat dalam melaksanakan kuasa imamat, mereka bertanggung jawab pada uskup dan pimpinan ordo atau kongregasi. Para imam tarekat berkarya sesuai dengan visi misi serikat atau ordo yang mereka pilih dan dapat memimpin sebuah paroki yang memiliki jumlah umat tertentu. Yang ketiga, tabisan diakonat, yaitu tabisan untuk diakon. Sebelum menjadi imam, para imam, calon imam ditabiskan menjadi diakon. Pada tingkat hierarki yang lebih rendah terdapat para diakon yang ditumpangi tangan bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Para diakon diharapkan dapat beradaptasi dalam pelayanan sebagai imam, nabi, dan raja sebelum mereka ditabiskan menjadi imam. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang imam, antaranya berikut. Yang satu, seorang pria normal yang telah menerima sakramen inisiasi. Yang kedua, belum dan tidak akan beristri seumur hidup. Yang ketiga,
memiliki motivasi yang kuat menjadi imam. Yang keempat, menyelesaikan pendidikan khusus di seminar menengah dan seminar tinggi. Yang kelima, sehat secara jasmani dan rohani. Sekarang saya ingin membahas materi tentang membangun masa depan. Membangun masa depan sangatlah penting bagi kehidupan kita agar mendapatkan hidup yang sentosa. Namun, dalam pandangan Gereja Katolik, membangun masa depan bukan hanya sukses duniawi, tetapi juga hidup sesuai kehendak Allah. Inti pada iman, harapan, dan kasih. Beberapa pokok pentingnya seperti beriman dan berpengharapan. Masa depan dibangun dengan mempercayakan diri kepada Allah dan menyadari hidup ini bukan kebetulan, tetapi panggilan untuk menuju keselamatan. Kedua, pendidikan dan informasi pribadi, yaitu mengembangkan talenta, belajar dengan sungguh dan bekerja keras, menjadikan pengetahuan dan keterampilan sebagai sarana untuk melayani sesama. Yang ketiga, kehidupan moral dan rohani, hidup sesuai ajaran Kristus, yaitu jujur, adil, dan kasih, rajin berdoa, sakramen, dan keterlibatan dalam gereja. Yang keempat, keluarga dan panggilan hidup. Bagi yang mereka membangun keluarga Katolik yang setia dan terbuka kepada anak. Dan bagi yang terpanggil khusus, setia pada dalam imamat dan hidup bakti. Dan yang kelima, pelayanan dan solidaritas. Masa depan sejati bukan hanya untuk diri sendiri, namun untuk membantu sesama. Peduli pada kaum miskin, menjaga keadilan sosial, dan merawat ciptaan. Sekian dari saya, terima kasih.